Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih dulu nih kepada Ibu Dr. Sulistiana MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah belajar dan pembelajaran serta semua teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan anggota saya Siti Oktasa Putri, yang kedua ada Risma Lianti, yang ketiga Evita Syarvina Setiani, dan yang terakhir ada Nur Azizah Faras. Nah, dalam video ini kami akan memberikan informasi nih tentang pembelajaran. Pasti kalian pernah belajar kan? Mau itu di rumah ataupun di sekolah. Kalian juga pasti pernah kan terlibat dalam proses belajar dan mengajar dengan guru kalian juga di sekolah. Tapi, apa kalian tahu tentang unsur-unsur penting yang ada dalam proses belajar dan pembelajaran agar proses belajar kalian itu lebih optimal dan terarah dengan baik? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian unsur-unsur belajar dan pembelajaran itu sendiri. Jadi, secara garis besar, unsur-unsur belajar dan pembelajaran adalah faktor-faktor yang menjadi indikator keberlangsungan proses belajar dan pembelajaran. Unsur-unsur belajar dan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai komponen-komponen yang mendukung berjalannya proses belajar dan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke materi kedua ya. Materi kedua yaitu unsur-unsur dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk mampu mengembangkan potensi-potensi peserta didik secara optimal. Upaya untuk terwujudnya perkembangan potensi peserta didik tersebut tentunya merupakan suatu proses panjang yang tidak dapat diukur dalam periode tertentu, apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, oleh karena itu, seluruh proses dan tahapan pembelajaran harus mengarah pada upaya mencapai perkembangan potensi-potensi anak tersebut. Agar aktivitas yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran terarah pada upaya peningkatan potensi siswa secara komprehensif, maka pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan unsur-unsur yang benar, yang bertolak dari kebutuhan internal siswa untuk belajar. Cronbach sebagai penganut aliran behaviorisme menyatakan adanya 7 unsur utama dalam proses belajar, yang meliputi: pertama, tujuan. Tujuan ini muncul karena adanya sesuatu kebutuhan. Perbuatan belajar atau pengalaman belajar akan efektif bila diarahkan kepada tujuan yang jelas dan bermakna bagi individu. Yang kedua, kesiapan. Agar mampu melaksanakan perbuatan belajar dengan baik, anak perlu memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik, psikis, maupun kesiapan yang berupa kematangan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan pengalaman belajar. Yang ketiga, situasi. Yang dimaksud situasi belajar ini adalah tempat, lingkungan sekitar, alat dan bahan yang dipelajari guru, kepala sekolah, pegawai administrasi, dan seluruh warga sekolah lain. Yang keempat, interpretasi. Anak akan melakukan interpretasi, yaitu melihat hubungan di antara komponen-komponen situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut, dan menghubungkannya dengan kemungkinan pencapaian tujuan. Yang kelima, respon.
Dari hasil interpretasi dalam pencapaian tujuan belajar, maka anak akan membuat respon. Nah, respon ini dapat berupa usaha yang terencana dan sistematis. Baik juga berupa usaha coba-coba atau trial and error. Yang keenam, konsekuensi. Konsekuensi ini dapat berupa hasil positif atau keberhasilan, maupun hasil negatif atau kegagalan, sebagai konsekuensi respon yang dipilih siswa. Yang ketujuh, reaksi terhadap kegagalan. Kegagalan dapat menurunkan semangat dan motivasi usaha belajar siswa. Namun, dapat juga membangkitkan siswa karena dia mau belajar dari kegagalannya. Nah, sementara itu, para konstruktivisme memaknai unsur-unsur belajar sebagai berikut. Yang pertama, tujuan belajar. Tujuan belajar yaitu membentuk makna. Makna diciptakan para pembelajar dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. Konstruksi makna dipengaruhi oleh pengertian terdahulu yang telah dimiliki siswa. Yang kedua, proses belajar. Proses belajar adalah proses konstruksi makna yang berlangsung terus-menerus. Setiap kali berhadapan dengan fenomena atau pengalaman baru, diadakan rekonstruksi, baik secara kuat atau lemah. Proses belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih sebagai pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Nah, belajar bukanlah hasil perkembangan, melainkan lebih sebagai pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar bukanlah hasil perkembangan, melainkan perkembangan itu sendiri. Proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam keraguan atau disebut juga dengan disonansi kognitif yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Situasi tidak keseimbangan atau disequilibrium adalah situasi yang baik untuk memacu belajar. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman pelajar sebagai hasil interaksi dengan dunia fisik dan lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung kepada apa yang telah diketahui pembelajar, konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Dalam kaitan dengan implementasi 4 pilar pembelajaran UNESCO pada praktik pendidikan, Zhou Nanzhao menyarankan penguasaan sejumlah kompetensi oleh siswa sebagai unsur-unsur belajar. Kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam belajar, baik tentang apa saja, di mana saja, dengan siapa saja, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dalam mengumpulkan, memilih, mengolah, dan mengelola informasi. Yang kedua, kompetensi dalam menguasai peralatan sebagai saran untuk mengetahui dan memahami. Yang ketiga, kompetensi dalam berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Yang keempat, kompetensi untuk beradaptasi diri menghadapi perubahan kehidupan. Yang kelima, kompetensi untuk bekerja sama dengan orang lain dalam suatu tim. Yang keenam, kompetensi dalam menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi yang damai. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir nih, yaitu unsur-unsur dalam pembelajaran.
Unsur-unsur pembelajaran. Unsur dalam sistem pembelajaran adalah seorang siswa atau peserta didik, suatu tujuan dan suatu prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Menurut Umar H. Malik dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran mengemukakan unsur-unsur pembelajaran sebagai berikut. 1. Unsur dinamis pembelajaran pada diri guru. 1. Motivasi pembelajaran siswa. Dalam hal ini, guru sebagai motivator belajar siswa agar motif-motif positif pada diri siswa dapat ditingkatkan. 2. Kondisi guru siap membelajarkan siswa. Hal ini dapat terrealisasi bila guru memiliki kompetisi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. 2. Unsur pembelajaran kongruen dengan unsur belajar. Pertama, motivasi belajar menuntut sikap tanggap dari pihak guru serta kemampuan untuk mendorong motivasi dengan berbagai upaya pembelajaran. 2. Sumber yang digunakan sebagai bahan belajar terdapat pada buku pelajaran, pribadi guru, dan sumber masyarakat. 3. Pengadaan alat-alat bantu belajar dilakukan oleh guru, siswa sendiri, dan bantuan orang tua. 4. Menjamin dan membina suasana belajar yang efektif. 5. Subjek belajar yang berada dalam kondisi kurang mantap perlu diberikan binaan. Adapun unsur-unsur lainnya dalam sistem pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Siswa. Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka proses pengembangan dan desain pembelajaran siswa harus dijadikan pusat dari segala kegiatan. Artinya, keputusan-keputusan yang diambil dalam perencanaan dan desain pembelajaran disesuaikan dengan kondisi siswa yang bersangkutan, baik sesuai dengan kemampuan dasar, minat dan bakat, motivasi belajar, dan gaya belajar siswa itu sendiri. Yang kedua, tujuan. Tujuan adalah unsur terpenting dalam pembelajaran setelah unsur siswa sebagai subjek belajar. Tujuan penyelenggaraan pendidikan diturunkan dari visi dan misi lembaga pendidikan itu sendiri. Misalnya, melatih siswa agar memiliki kemampuan tinggi dalam bidang tertentu, mengajarkan keterampilan dasar bagi siswa, memberikan jaminan agar menjadi lulusan tenaga kerja yang efektif dalam bidang tertentu, memiliki kreativitas yang tinggi, dan sebagainya. Adapun tujuan yang bersifat khusus yang direncanakan oleh guru meliputi pengetahuan, informasi, serta pemahaman sebagai bidang kognitif, kemudian sikap dan apresiasi sebagai tujuan bidang afektif, dan yang terakhir, berbagai kemampuan sebagai bidang psikomotorik. Nah, dalam konteks pembelajaran, tujuan khusus itu dirumuskan sebagai teknik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, ada kondisi. Kondisi adalah berbagai pengalaman belajar yang dirancang agar siswa dapat mencapai tujuan khusus seperti yang telah dirumuskan. Pengalaman belajar harus mendorong siswa aktif belajar baik secara fisik maupun non-fisik. Merencanakan pembelajaran salah satunya adalah dengan menyediakan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Yang keempat, ada sumber-sumber belajar. Sumber belajar berkaitan dengan segala hal yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar. Di dalamnya meliputi lingkungan fisik seperti tempat belajar, bahan dan alat yang dapat digunakan, personal seperti guru, petugas perpustakaan, dan ahli media, dan siapa saja yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung untuk keberhasilan dalam pengalaman belajar. Yang terakhir adalah hasil belajar. Nah, hasil belajar ini berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Dengan demikian, tugas utama guru dalam kegiatan ini adalah merancang instrumen yang dapat mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa
mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan data tersebut, guru dapat mengembangkan dan memperbaiki program pembelajaran. Jadi, unsur itu merupakan sinonim dari kata komponen. Dilihat dari fungsinya, setiap komponen itu ada yang bersifat integral dan ada juga yang non-integral atau tidak integral. Nah, jadi apa sih perbedaannya antara unsur integral dan unsur non-integral? Jadi, unsur integral itu adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem itu sendiri. Misalnya, seperti komponen siswa dan guru. Nah, kita itu sulit menganggap bahwa sekolah itu ada, manakala di sekolah itu tidak ada siswa yang diajar dan tidak ada guru yang mengajar. Dan untuk unsur non-integral, itu adalah komponen pelengkap. Jadi, andai kata komponen itu tidak ada dalam suatu sekolah, maka tidak apa-apa. Tidak akan mempengaruhi keberadaan suatu sistem. Walaupun mungkin akan mengganggu perjalanan sistem itu sendiri. Misalnya, komponen perpustakaan dalam suatu lembaga sekolah. Walaupun sekolah tidak memiliki perpustakaan, akan tetapi tidak akan menggoyahkan keberadaan sekolah tersebut. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Kami minta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang kami lakukan saat penyampaian materi. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.